permintaannya, minta tanah atau minta emas. Jadi para pemarani kami ini minta wilayah, minta tanah. Kanayat itu dulu memang dia bekayau dengan saribas atau iban. Dia diberikan opsi minta bantu kepada Salaku. Kan Batabik au Pamanjubato ini dalam arti kita minta ampun, minta maaf ya, bahwa kita tahun 2000 ini tidak bisa melaksanakan kegiatan Ngabayot. Salako Tuwo atau Sarinduk, sekarang dikenal dengan Selindung, adalah asal-usul dari Dayak Salako, subetnis dari salah satu sub-suku Dayak Kalimantan Barat. Secara historis, populasi penduduk Dayak Salako mengalami 3 kali penyebaran wilayah. Pertama, di wilayah Pelanjau, kedua di Bantanan, dan penyebaran ketiga masuk di sekitar wilayah Sungai Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian menyebar ke wilayah Mayasopa, naik ke perbukitan, dan bantang pertamanya terdapat di Nek Dati atau di bawah Gunung Poteng, Kota Singkawang. Orang Salako awalnya tidak memiliki wilayah kekuasaan, namun lantaran ikut membantu dalam peperangan di zaman dahulu dan menang, akhirnya diberikan tanah sesuai dengan perjanjian awalnya. Saking banyaknya orang tuh mati, disimpan di banir atau di kayu-kayu besar. Itu banir, disimpan saja situ aja, di banir. Di situ dia mulai menyebar. Ada menyebar ke sekarang disebut Pajintan, ada ke selatan, kemana ke Sagatani, ada ke Rantau, ada ke Sangokolor, sampailah dia di bawah ini Cagar Air Meraya Pasi, itu penyebaran dia. Ada ke Sendoreng. Kanayat itu dulu memang dia bekayau dengan saribas atau iban. Jadi dia diberikan opsi minta bantu kepada Salaku. Ada 2 permintaannya, minta tanah atau minta emas. Jadi para pemarani kami ini minta wilayah, minta tanah. Berperanglah antara Dayak Salaku ini dengan saribas. Ya, akhirnya menang. Akhirnya diberilah kami dari sampai sekarang lah daerah Bantanan Sambas itulah diberi. Sebenarnya itu adalah wilayah Kanayat dulu. Seperti tanah terjanji lah gitulah. Sampailah sekarang, makanya Salaku ada di Sarawak dan daerah Bantanan sana. Secara geografis, Dayak Salako menempati wilayah pesisir. Mereka dianggap relatif lebih maju dibandingkan subetnis lain. Ciri khas kain adat Salako tidak terlepas dari hitam dan putih. Inilah warna asalnya, sedangkan les kuning adalah simbol raja. Ya, kalau Dayak Salako ini, Dayak Salako pertama Dayak Salako tidak mengenal manik-manik. Ya, terus ikat kepalanya ini, ya kalau dia ke namanya itu tengkulas atau sampulu sama aja itu kan. Dia di kain. Nah itu ya. Terus dia mengenal ini koin, perak-perakan Dayak Salako. Nah itu dia tidak mengenal manik-manik, tidak. Dan dia juga mengenal ini taring-taring binatang. Secara turun-temurun, subetnis Dayak daerah lain mengenal tato. Namun orang Salako bertato bukan budaya, melainkan hanya sebagai aksesoris, termasuk relief. Juga kurang familiar dalam tradisi Dayak Salako hingga sekarang, dan memang tidak diketahui alasan pastinya. Kalau makna khusus sih tidak ada. Jadi ini memang mungkin dari leluhur dulu. Ya inilah baju kita.
baju putih, istilahnya ada lesnya, les kuning, putih, lesnya ini les merah. Jadi kami tidak menggunakan yang relief tidak ada. Karena Dayak Salaku tidak pandai membuat relief, dia hanya corak. Seperti rumah Batang ini kan corak. Uniknya, Dayak Salaku mengenal 3 kasta. Pamadiot adalah orang kaya suka dapat padi. Pamane adalah tabib para imam. Dan Pamarani. Sedangkan orang Salako juga tidak mengenal panglima. Masalah baju adat ini tergantung pada yang ini desainnya, tapi tidak terlepas dari itu dia, tidak terlepas dari perak, tidak terlepas dari putih. Itu Dayak Salaku, bisa dilihat Dayak Salaku ini penampilannya hitam itu dia. Dalam tradisi Dayak Salako, ritual ngabayot menjadi upacara adat yang sakral. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas hasil padi yang melimpah dan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Sejatinya, ritual tersebut dilaksanakan setiap tahun. Namun, tahun 2025 ini tidak dilaksanakan, sehingga menggantinya dengan ritual Baradat Batabe Kaawo Pamojubato. Ya, memang tahun ini ya kita tidak bisa melaksanakan ngabayot karena ngabayot di wilayah Binua Salaku Garuk Sakau ini meliputi 14 desa. Ya, Sambas, Bengkayang, dan Singkawang, ya, yang dimana ritual ngabayot ini, ya, ini kita memberi makan masyarakat. Tahun ini kita tidak mendapat hibah dari pemerintah, jadi kita tidak bisa melaksanakan ngabayot. Karena kalau kita sudah ada dana pangkal dari pemerintah, ya, kita masyarakat adat tinggal menambah dengan cara birisan. Tapi kalau tidak dana pangkal yang ada, tidak mampu ngabayot itu. Karena pada intinya ngabayot ini adalah mengumpulkan masyarakat ramai. Siapapun datang kita kasih makan. Dan kegiatan ini selama 7 hari dari pelaksanaan kegiatan hari H. Biasanya, ritual ngabayot melibatkan para ketua adat di wilayah Binuo Salako yang meliputi 14 kelurahan dan desa di Singkawang, Sambas, dan Bengkayang. Namun, karena hanya melaksanakan ritual relatif kecil, maka Kepala Binuo Salako hanya memberitahukan kepada 5 ketua adat saja, salah satunya Ketua Adat Bagak Sahwa sebagai lokasi utama ritual adatnya. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ngabayot. Itu nama adatnya Baradat Batabe Kaawo Pamojubato. Ya, hutan adat yang ada di wilayah Binua Salaku Garuk Sakau ini yang meliputi Kecamatan Menterado itu ya Desa Gerantung, Sendoreng, Rantau, ya. Masuk lagi ke daerah Singkawang Timur, ya, itu ada Kelurahan Maesopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarungkop, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sangokolor. Masuk lagi ke Singkawang Selatan, ada Sakatani, ada Kelurahan Pangbilang, ada Kelurahan Sejangkung.
Orang Salako menjadikan hutan adat sebagai sumber daya alam yang menghasilkan berbagai jenis hasil hutan, mulai dari kayu maupun non-kayu dan sumber hayati lainnya. Namanya kita di hutan ini apapun ada, kayu pun besar-besar kan, buah pun ada, semua ada di sini. Boleh kita memanfaatkan, tapi secukupnya. Asalkan itu istilahnya kegiatan ilegal lah ya. Kalau untuk kebutuhan pribadi boleh. Hampir 75% ya mengantungkan kehidupan mereka dari hutan. Sebagian peraga adat juga diambil dari hutan adat. Mengambil bambu di hutan adat mengandung makna menghubungkan diri dengan alam dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Bambu seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan karena sifatnya yang kuat dan fleksibel. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan mengakui imbal balik mereka dalam kehidupan masyarakat Dayak Salako. Sebagai upaya mengambil berkah di hutan dan kekuatan dari alam yang kemudian digunakan dalam ritual adat yang sakral nantinya. Kau jet. Ada ikannya tuh. Bambu yang telah dipotong dan dilapisi daun pisang untuk mencegah nasi menempel dan memberikan aroma khas. Mengisinya dengan adonan beras ketan yang telah dilumuri bumbu. Bambu yang berisi adonan dibakar di atas api hingga matang. Prosesi memasak lemang tidak hanya sebagai pelengkap peraga adat, tetapi juga memiliki esensi yang mendalam dari pelaksanaan ritual adat. Itu sudah tradisi, memang harus disiapkan karena itu bagian dari ritual adat. Lemang, cucur, bontong itu harus disiapkan. Itu bagian dari ritual adat itu. Wajib, itu pelengkap. Sebagai simbol kebersamaan dan keakraban di antara anggota masyarakat, lemang yang disajikan sebagai pemberian kepada tamu atau sebagai bagian dari ritual adat yang mengandung makna pemberian dan berbagi. Sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Setiap pelaksanaan upacara adat di kebinuaan Salako kental dengan berbagi tugas menyiapkan peralatan dan peragaan ritual adat. Di Singkawang Timur ini kan ada 5 kelurahan. 5 kelurahan. Jadi kembali tadi kalau kita ngabayot itu kan kita menggunakan 14 desa atau kelurahan. Jadi kalau kita baradat ini kan baradat Batabik, Aupamaju Bato ini Ketus Pakuru ini kan kegiatan kecil. Kegiatan kecil jadi kita hanya kelurahan yang bisa kita jangkau saja.
aku ngamati juduk kan. Pinang tidak ada aku di rumah. Cukup kali. Seperti yang kami padot, yang seperti nabi napon, seperti kun kapok kai kata nok baju kun nabi napon, seperti kun seperti kata buka kapok tak bata nang dialeng tak bata seperti yang tiang karas yang tak bata nang dikokop nyantak bata seperti yang dai hitam nyantak bata buka apapun. Setiap ritual adat itu ya, jadi kita sampaikan kepada panyangot atau imam. Para imam itu menyampaikan itu dia khusus untuk perkawinan adat, supaya dia ini sunio, supaya ini bahagia dan sebagainya. Begitu juga ini terus pakuro ini. Jadi kita nanti kan Batabik Awo Pamuju Bato ini dalam arti kita minta ampun, minta maaf ya, bahwa kita tahun 2000 ini tidak bisa melaksanakan kegiatan ngabayot. Nah, itu dia. Lafalan yang dibaca oleh Njangahotn juga tidak bisa dihafal begitu saja. Sebab itu secara spontanitas ketika disiapkan peraga adatnya, maka dia dengan sendirinya akan berdoa dan melafalkan bacaannya kepada Tuhan atau Jubata tanpa komando. Pada sama lagi sungai garam yang tak yang pada baton seperti kadek dipastikan tak baton seperti sepak kudu haboknya tak baton seperti ini. Dari 14 ketua adat yang ada, hanya 5 kelurahan yang turut menyaksikan ritual baradat Batabe Ka Awo Pamuju Bato di Turus Pakuru Binuwo. Baton seperti kami nyarinya pada kadek kami madhot seperti ini kesusun pangkapoknya tak batonnya pada jantek nepek nek dodoknya. Kalau ritual adat ini kan ada 2 macam. Ritual dengan babi, dengan ritual ayam. Khusus kita ritual di rumah adat ini, terus Pakuro Bino ini harus menggunakan menggunakan babi. Karena kalau kita menggunakan babi ini, kita bisa memanggil leluhur kita lebih jauh. Jadi dari gunung kita panggil, dari bawah kita panggil. Jadi dia panyangat itu memanggil dia lebih jauh. Karena makanan yang kita siapkan cukup. Sedangkan ayam tidak bisa, dia hanya terbatas. Nungkat kami sama edisi minta nyaman, minta ingat, minta tegas, minta dingin, minta saya nungkat untuk rajaki kami. Kelima kelurahan meliputi Kelurahan Mayasopa, Bagak Sahwa, Nyarungkop, Sanggau Kulor, dan Kelurahan Pajintan. Sebab ritual hanya skala kecil, sehingga kelurahan yang dapat dijangkau saja. Bahok angat sesek tongkori jet naki tarabok bangin jet tanya bayut kasingget kata pustak. Ngabayot mestinya digelar setiap tahun, maka tidak terputus karena sudah menjadi gawai besar tahunan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Sejatinya, bila agenda tahunan tidak digelar, para leluhur tetap mencari dan bisa membawa dampak pada masyarakat serta kepala Binuwo. Hanya kami dapat pakaulo papacau papamang seperti anak ngopati ngadet kita seperti kepajak tak pagi kita makan kembali kita jadi alas kami seperti karena turunan atau pilihan itu tidak mengenal agama. Yang mana cocok memegang dia, ya rasi kata kami ya, silakan. Jadi memang harus kita bedakan mana kita berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya mana kita percaya. Kan beda percaya dengan berkeyakinan. Kalau percaya kan kita percaya kepada adat dari leluhur kita ini. Nah, namun tujuan mereka juga sama juga. Nah, mereka juga istilahnya kalau saya lihat lah ya,
mereka juga memanjakan doa-doa yang mereka pun pada Sang Pencipta. Ketika diadokan pak karya kami kata nyari kami seperti malum kami nyana jadi kayak baik hanya dibatok hanya Ngabayot, tuan rumahnya secara bergantian di 14 desa. Itu semua harus mendapat giliran. Dayak Salako mengenal 3 kasta, meliputi Pamadiot, Pamarani, dan Pamaning. Khusus Penyangohotn atau seorang imam, ia dikategorikan sebagai orang Pamaning, yaitu harus seorang yang berketurunan, tidak boleh sembarangan. Bila bukan dari keturunan mereka, dikhawatirkan selain berdampak pada badi hidupnya atau kehidupannya, bahkan kepada masyarakatnya. Ano tatuno sinu tasiyong nyorasi nyaso ay tanah kami seperti pahyang anok manila parmon seperti nang kasiangir seperti au di pada mau kay mabut tamar pasinyan seperti kadinyalah kami ngarang kami nyaso Usai prosesi pembacaan doa dari Turus Pakuru Binuwo, pemimpin doa atau Nyangahotn melanjutkan ke rumah betang, menaiki tangga dan melaksanakan ritual pepas pintu. Kemudian kepala Binuwo Salako membuka pintunya. Jika belum dilaksanakan ritual, semua pintu tidak bisa dibuka sembarangan, harus dengan prosesi upacara sakral terlebih dahulu. Dengan adanya kepala Binuwo sebagai kepala pemerintahannya yang dipimpin seorang kepala Binuwo atau bisa disebut kepala suku atau disebut juga raja di rumah betang tersebut. Kita ada kabuat matahari, kita ada kabintok karantiko, kita ada nang kabintok yang paling tinggi. Kita ada nang kai katano, kita ada kapijar, kita ada kanyaru. Ngan aku jubato untuk bangun ke aku untuk jubato nenekku nang benaman kabintok terus kaunya karena salahku. Aku minta maaf kita aku belum bisa ngapain pokoknya. Enaknya bisa mari kita baradat terus pakuru bidunya. Bari kami kayo rayo, bari kami bintang samu kata masalah punya. Aru